Bab 117. Keadaan yang memaksanya. Pada malam hari, Harley berlari keluar dari paviliun obat spiritual dan memasuki paviliun harta karun. Dalam 2 hari, dia akan memasuki hutan Huanglin untuk melakukan ujian. Dia tahu betul bahwa hanya pil Huixuan saja tidak cukup, dia masih perlu mendapatkan beberapa peralatan yang diperlukan. Begitu dia masuk ke dalam paviliun harta karun, Samudera Pang melompat keluar, pertama-tama melihat Harley dari atas hingga ke bawah, lalu menghela napas. Hanya 1 hari berlalu, tapi kamu sudah dapat bergerak dengan lincah. Sebenarnya apa yang kamu makan saat tumbuh dewasa? Tolong tetua jangan mengolok-olokku, aku datang ke sini untuk membeli sesuatu, kata Harley. Tidak lupa untuk melihat ke dalam paviliun harta karun yang besar. Dia bertanya dengan suara rendah, "Tetua, apakah kamu memiliki bom asap dan pewangi?" Mendengar apa yang ingin dibeli Harley, alis besar Samudera Pang tidak bisa tidak berkedut. "Anak muda, untuk apa kamu menginginkan hal ini?" "Karena berguna untuk suatu hal," kata Harley sambil terbatuk kering. "Aku dapat melihat bahwa kamu tidak memiliki niat baik." Samudera Pang menatap Harley dengan tatapan kosong. Setelah mengenal Harley selama akhir-akhir ini, dia tahu terlalu banyak tentang Harley. Dia terlihat seperti anak yang patuh di luar, tetapi dia bukanlah anak yang baik hati. Tetapi meskipun demikian, dia masih mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di atas konter. "Coba lihat, apakah ini cukup?" Harley tersenyum, membuka tas penyimpanan dan melihat ke dalam. Terdapat lebih dari 50 bom asap di dalamnya, dan hanya terdapat 3 botol pewangi. "Tidak cukup," sambil menggelengkan kepalanya, Harley menatap Samudera Pang lagi. "Anak muda, barang-barang ini sangat berharga. Apakah kamu yakin kamu memiliki uang sebanyak itu?" Samudera Pang memandang Harley dengan tatapan tidak percaya, dan berkata dengan nada bicara yang aneh, "Kamu menginginkan begitu banyak bom asap dan pewangi, apakah kamu ingin merampok? Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang ingin kulakukan." Harley terbatuk lagi, dan menyerahkan tas penyimpanan, yang tidak hanya berisi batu spiritual, tetapi juga beberapa barang yang berantakan. Mendengar apa yang dikatakan Harley, Samudera Pang memikirkannya baik-baik. Selama dia bisa menghasilkan uang, dia tidak peduli apakah Harley pergi merampok atau mencuri. Samudera Pang mengeluarkan tas penyimpanan lagi, dan tak lupa bertanya dengan penuh minat, "Apakah ini cukup atau tidak? Jika tidak cukup, aku masih memilikinya. Selama kamu memiliki uang, kamu bisa membeli apa saja. Berikan aku seikat tali abadi lagi, 2 keranjang bom ranjau, 3 kantong bubuk batu putih." Harley menyerahkan sebuah catatan dari tangannya, dengan banyak kata tertulis di atasnya. Itu adalah hal-hal yang dia ingin dia beli. Mengambil catatan itu, Samudera Pang meliriknya, dan tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya. "Kalian harus tahu bahwa barang-barang yang tercantum di atas semuanya digunakan oleh orang-orang yang ingin melakukan tindakan jahat, apalagi sama sekali tidak ada yang tertinggal." Dia sangat curiga bahwa Harley benar-benar berusaha pergi untuk merampok dan mencuri. "Tetua, cepatlah, ada hal lain yang harus kulakukan." Harley menatap Samudera Pang dengan wajah tidak berbahaya. Samudera Pang melihat Harley dari atas hingga ke bawah lagi, dan menepuk bahu kecil Harley dengan ekspresi serius. "Anak muda, curilah lebih banyak." "Hah?" Harley membuka mulutnya, tetapi tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. "Nah, ambillah." Samudera Pang telah memasukkan sebuah tas penyimpanan besar ke dalam tangan Harley, kemudian mengeluarkan sebuah tas penyimpanan berisi batu spiritual dari pelukan Harley. "Tetua Pang, jangan jatuh ke dalam lubang ketika kamu berjalan di malam hari." "Hei, kamu juga." Tepat saat Samudera Pang hendak marah, Harley sudah berlari keluar.
Setelah meninggalkan paviliun harta karun, Harley menepuk beberapa tas penyimpanan yang menggembung di lengannya. Benar-benar seperti yang Samudera Pang bilang, yang dia beli itu adalah untuk digunakan saat ingin melakukan tindakan jahat, tidak ada cara lain. Ini semua karena keadaan yang memaksanya. Harley mengetahui bahwa terdapat lebih dari satu musuh alam Zen yang menunggunya di hutan Huanglin, jadi dia secara alami harus melakukan semua persiapan. Jangan salahkan aku, ini semua karena terpaksa. Sambil memegang tas penyimpanan, Harley berbisik dengan rendah. Dia sudah mengambil keputusan, di dalam hutan Huanglin, dia ingin mengubah cara bermainnya dengan melawan yang kuat. Jika ingin memasuki gerbang dalam, dia memutuskan untuk bertindak dengan tidak tahu malu sekali. Jika ingin memasuki gerbang dalam, maka dia harus melakukan semua yang dia bisa, bahkan jika harus menggunakan tindakan yang tidak pantas. Saat Harley bergumam, aroma menawan wanita menyerbu ke arahnya. Hidungnya berkedut, Harley langsung menoleh dan berlari tanpa berpikir panjang, bahkan berguling dan merangkak, seolah-olah dia tahu siapa yang datang. Murid yang baik, apakah guru terlihat begitu menakutkan? Tawa wanita itu terdengar sangat indah. Fen Shichu telah muncul pada saat ini. Dia melambaikan tangannya dengan sembarang, dan membawa Harley kembali ke tempat. Dibawa kembali seperti seekor ayam lagi. Harley tertawa di tempat. Guru, selamat pagi. Anak muda, kecepatanmu dalam memanjat benar-benar sangat cepat. Kamu memanjat tebing yang begitu tinggi dalam waktu kurang dari sehari. Aku benar-benar telah meremehkanmu. Pipi cantik Fen Shichu mendekat, mata indahnya berkedip, terutama ekspresinya yang sedang tersenyum, yang membuat Harley melihatnya dengan ketakutan. Harley berpura-pura bodoh dan tersenyum lagi. Kebetulan aku memiliki waktu luang malam ini, jadi mari kita mengobrol. Sebelum Harley bisa berbicara, Fen Shichu sudah melangkah ke kehampaan sambil membawa Harley dengan satu tangannya. Pelangi ilahi terbang menuju gunung belakang sekte Heng Yue. Segera, sebuah ceritan terdengar dari gunung belakang sekte Heng Yue. Dari kejauhan, itu adalah pohon lain dengan dahan yang bengkok. Harley, yang hidungnya memar dan bengkak, digantung di atasnya lagi, dan diayunkan oleh angin. Adapun di bawah pohon, Fen Shichu sedang menyilangkan kedua kakinya dan menggigiti kuaci dengan santai. Katakanlah, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Fen Shichu bertanya dengan penuh minat sambil menggigit kuaci secara berirama. Tetua Lin dari Taman Rumput Spiritual membantuku untuk naik ke atas. Harley memberikan alasan acak, karena tidak ingin rahasianya terbongkar. Alasannya sangat bagus. Fen Shichu mengangguk dengan santai dan menatap Harley sambil tersenyum. Aku akan bertanya pada kakak seperguruan Lin lain hari. Jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong padaku, maka konsekuensinya sangat besar. Mendengar ini, mulut Harley berkedut tanpa sadar. Bagaimana pemikiranmu terhadap hal yang kukatakan padamu? Fen Shichu menyodok Harley dengan tongkat kecil. Aku memiliki seseorang yang kusukai. Harley menangis. Tentu saja dia tahu apa yang dibicarakan Fen Shichu. Bukankah dia ingin dia menikahi Keliki? Sebelum Fen Shichu sempat berbicara, Harley buru-buru membuka topik pembicaraan lagi. Lagi pula, hal ini tidak mendesak. Aku akan pergi ke hutan Huanglin untuk melakukan ujian dalam 2 hari. Aku mendengar bahwa beberapa orang dari gerbang dalam akan membunuhku di dalam. Kamu harus membantuku, guru. Membantumu? Bagaimana aku bisa membantumu? Fen Shichu mengangkat bahunya. Apakah mungkin bagiku untuk mewakilkanmu mengikuti ujian? Lawanku adalah 3 orang alam Zen yang. Lalu kenapa? Harley hampir tersedak karena ucapan Fen Shichu. Harley tidak tahan lagi, sambil berjuang, sambil berteriak dengan keras,
Tetua Freddy Su memberi pil spiritual dan juga metode rahasia pada kakak seperguruan Keliki, tapi kamu bahkan tidak memberikanku apapun. Kalian semua sama-sama merupakan seorang guru, tapi kenapa perbedaannya sangat besar? Tak disangka, setelah mendengar gerutuan Harley, Fancy Chu yang secantik Dewi tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa. Anak muda, aku melihat bahwa amarahmu sangat besar. Omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, apa yang ingin aku berikan padamu? Fancy Chu mengangkat pipinya yang indah, matanya yang indah seperti gelombang air berkedip, dan menatap Harley yang sedang tergantung di atas pohon di depannya. Mendengar kata-kata Fancy Chu, Harley tidak bisa menahan dirinya untuk terbatuk kering. Paling tidak kamu bisa menghadiahiku dengan teknik rahasia atau semacamnya. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Jika kamu mengatakannya lebih awal, aku akan memberikannya kepadamu. Mendengar kalimat ini, sudut mulut Harley berkedut hebat selama lebih dari selusin kali. Sialan, jika kamu mengatakannya lebih awal, maka aku sudah akan memintanya dari awal. Aku akan meminta teknik rahasia darimu, kemudian berlatih sebanyak 180 kali dan menamparnya di wajahmu. Secara alami, kata-kata ini hanya dapat dipikirkan di dalam hatinya. Jika dia mengatakan ini, Fancy Chu pasti akan memukulnya hingga menangis. Bagaimana jika aku memberikan ini padamu? Fancy Chu berkata sambil tersenyum. Bentuk serta penampilannya telah sangat berubah. Dia telah menjadi seorang sarjana yang cantik. Dengan anggun memutar tubuhnya, penampilannya telah berubah lagi, menjadi seorang orang tua. Selanjutnya, Fancy Chu terus berubah bentuk dan penampilannya. Sesekali berubah menjadi lelaki tua, sesekali berubah menjadi wanita tua yang reot. Dia mengubah penampilannya dan berubah menjadi gadis yang lembut dan cantik lagi. Teknik transfigurasi, apakah kamu ingin mempelajarinya? Sekali lagi, Fancy Chu menatap Harley dengan penuh minat. Tidak ingin. Harley menggelengkan kepalanya seperti mainan. Bukannya dia tidak ingin belajar, tapi dia sudah belajar dari transformasi Fancy Chu barusan. Ini adalah dominasi mata keabadian. Selama itu bukan metode rahasia yang terlalu maju, dia bisa menyimpulkan dan menyalinnya untuk digunakan oleh dirinya sendiri. Tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dibuat oleh Fancy Chu jika dia tahu bahwa Harley memiliki kemampuan ini. Jawaban Harley jelas di luar dugaan Fancy Chu. Kalian harus tahu bahwa ini adalah metode rahasia yang dipilihnya dengan cermat untuk Harley. Dari sudut pandang Harley, mungkin gurunya ini sangat dingin. Tetapi pada kenyataannya, dia masih sangat peduli dengan Harley yang merupakan muridnya. Apakah dia benar-benar hanya ingin mengobrol dengan Harley setelah membawanya ke sini pada tengah malam? Jawabannya adalah tidak. Dia secara alami tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi Harley dalam ujian hutan Huanglin. Jadi dia memilih teknik transfigurasi untuk Harley. Tujuannya adalah untuk membiarkan Harley mengubah wujudnya, sehingga dia dapat melarikan diri dari penahanan Fang Skong dan yang lainnya. Namun, yang mengejutkannya adalah Harley bahkan tidak ingin belajar. Teknik transfigurasi adalah teknik rahasia yang unggul dalam rahasia penyamaran. Memasuki hutan Huanglin, mengubah bentuk dan penampilan, cukup bagimu untuk melarikan diri dari pengurungan Fang Skong dan yang lainnya. Ini adalah niat baik guru. Tidak disangka kamu tidak ingin belajar. Apakah kamu ingin kupukuli? Fancy Chu merasa marah. Dengan kedua tangan berada di pinggul, seolah-olah dia ingin memukul Harley. Bukannya aku tidak ingin belajar. Melihat posturnya, Harley berkata dengan tergesa-gesa, aku juga bisa melakukan teknik rahasia transformasi. Apakah kamu juga bisa? Fancy Chu terkejut dan menatap Harley dengan tatapan tidak percaya. Bersambung.
Bab 118. Teknik Kemarahan Naga. Melihat ekspresi di wajah Fen Shichu, Harley diam-diam berpikir bahwa dia perlu menunjukkan kemampuannya. Baru saja hendak melakukan teknik transfigurasi, Harley melirik tali yang diikatkan padanya, kemudian berkata sambil tertawa, "Guru, bisakah kamu menurunkan diriku terlebih dahulu? Tali itu mengekang energi sejatiku. Aku ingin melihat kamu bisa berubah menjadi seperti apa." Fen Shichu segera mengayunkan tali untuk pengorbanan khusus. Setelah diturunkan, Harley pertama-tama menyentuh wajahnya yang bengkak, lalu menggerakkan otot dan tulangnya, lalu menjepit sidik jarinya, dan berbalik, kemudian tidak lupa untuk menggumam dengan rendah, "Berubah." Segera, terdapat asap putih di sekeliling tubuhnya, penampilannya juga sangat berubah pada saat ini. Dia telah menjadi pria berjanggut besar, bertelanjang dada, dengan wajah garang, tatapan matanya menjadi tirani dan ganas, otot-ototnya menjadi hidup, seperti naga bertanduk, penuh dengan kekuatan ledakan. "Guruku yang cantik, bagaimana?" Harley berbalik, merasa puas dengan transformasi yang dia pelajari secara diam-diam. Dalam hatinya dia tidak bisa tidak mengagumi kemampuan menyalin deduksi mendominasi mata keabadian. Melihat Fen Shichu lagi, ekspresinya menjadi sangat bersemangat. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa murid magang di alam Ningki dapat dengan begitu baik menggunakan teknik transfigurasi. "Aku akan berubah satu kali lagi." Di sampingnya, Harley yang telah belajar teknik transfigurasi, terus mengubah penampilannya, terkadang lelaki tua, terkadang sarjana, terkadang wanita, dan terkadang remaja. Pada akhirnya, dia berubah menjadi Fen Shichu. Anak ini, melihat Harley di depannya, mata indah Fen Shichu dipenuhi dengan kejutan. "Hei, tidak buruk." Saat berbalik, Harley mengangkat tangannya untuk melihat dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Perubahannya terlihat sangat nyata. Jika hanya dilihat penampilan, akan sulit bagi orang luar untuk mengenali siapa Fen Shichu. "Ini cukup lembut juga, hehe." Berbalik, Harley meletakkan tangannya di dadanya, menggosok sepasang puncak gunung yang lembut. Perasaan lembut itu benar-benar seperti sedang merasakan dada Fen Shichu. Melihat tindakan Harley, percikan menyala di dalam mata indah Fen Shichu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Harley sedang menyentuh dirinya sendiri, namun kalian harus tahu bahwa penampilannya sekarang adalah Fen Shichu. Menyentuh sepasang dadanya dengan begitu terang-terangan membuat dia merasa malu dan marah. Plak. Segera, suara tamparan keras terdengar, yang sangat nyaring, dan Harley yang masih menyentuh dadanya, langsung ditampar hingga ke tanah. "Coba sentuh lagi, coba sentuh lagi." Fen Shichu sudah menyingsingkan lengan pakaiannya di tempat dan menekan Harley ke tanah lagi. Fen Shichu terus memukulnya sampai hidung tidak terlihat seperti hidung, dan wajah tidak lagi terlihat seperti wajah. "Sialan, aku tidak menyentuhmu." Harley dipukuli sampai berteriak dengan keras, tetapi tamparan terus mengenai wajahnya. Entah kapan, Fen Shichu menepuk kedua tangannya dan berdiri. Dia mengambil napas dalam-dalam, di pipinya yang indah, jelas tertulis sebuah kata, "lega." Saat melihat Harley lagi, cek, terdapat air mata di seluruh wajahnya. "Guru sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan memberikan teknik rahasia ini padamu." Fen Shichu menjentikkan rambutnya dan melangkah ke dalam kehampaan. Kemudian sebuah slip batu giok jatuh di depan Harley. Harley, yang dipukul ke tanah, begitu mendengar teknik rahasia, menyeka hidung berdarah di tempat dan mengambil slip batu giok di tanah. Pemukulan ini sangat sepadan. Harley tersenyum sambil menutupi wajahnya yang bengkak. Jika dia bisa mendapatkan teknik rahasia dengan dipukuli, maka dia benar-benar ingin Fen Shichu berbalik dan memukulinya beberapa kali lagi.
tidak tahu jika Fancy Chu mengetahui isi pikiran Harley Ye. Apakah dia akan berkata, "Kamu sangat gila," pada Harley Ye sambil tersenyum penuh arti. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, Harley Ye duduk di sulur pohon kuno di belakang gunung. Klik. Dengan kekuatan jari-jarinya, slip batu giok itu dihancurkan olehnya di tempat. Segera, sinar spiritual melintas di antara alisnya dan berubah menjadi sepotong teks terang, yang terlihat samar-samar. Di depan teks terang, terdapat teks yang sedikit lebih besar, teknik kemarahan naga. Teknik kemarahan naga. Harley Ye telah menutup kedua matanya, tenggelam di dalamnya, dan menggumamkan 3 kata ini pada dirinya sendiri. Dari pengenalannya terhadap teknik kemarahan naga, ini adalah teknik rahasia suara sonik. Sebagian besar adalah teknik rahasia untuk menyerang jiwa manusia. Jika dapat menjadikan teknik ini menjadi sebuah teknik yang besar, maka menderu melalui langit bukanlah suatu masalah. Serangan pada jiwa benar-benar merupakan sebuah teknik yang misterius. Harley Ye menunjukkan ekstasi di wajahnya. Harley Ye menyadari bahwa Fancy Chu tidak membodohinya, tetapi benar-benar mewariskan teknik rahasia yang menakutkan kepadanya. Jiwa itu sangat misterius, dan serangan teknik hitam terhadap jiwa bahkan lebih jarang dan sedikit. Jika digunakan dengan benar untuk melawan musuh, itu pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Diam-diam menahan kegembiraan di dalam hatinya, dia menenangkan dirinya, dan sudah melarikan diri ke dalam pikirannya untuk memahami metode rahasia teknik kemarahan naga yang misterius ini. Langit malam terlihat dalam, bintang-bintang pecah seperti debu. Gunung di belakang sekte Heng Yue sangat damai, sementara Harley Ye duduk bersila di tanaman merambat yang layu seperti seorang biksu tua. Semua perhatiannya tertuju pada teknik kemarahan naga. Seiring berjalannya waktu, alisnya terkadang berkerut dan terkadang meregang. Tak terasa, dalam pemahaman teknik kemarahan naga, Harley Ye juga lebih dalam memahami kekuatan jiwa. Teknik kemarahan naga adalah serangan teknik hitam terhadap jiwa. Tentu saja ini memiliki hubungan yang besar dengan alam dan kekuatan jiwa. Dengan kata lain, sebagian besar kekuatan teknik kemarahan naga tergantung pada tingkat kekuatan jiwa. Selain itu, dia juga menemukan bahwa penggunaan teknik kemarahan naga membutuhkan kekuatan jiwa, dan tingkat kekuatan jiwa harus setidaknya mencapai tingkat yang tinggi. Jika tidak, teknik kemarahan naga yang mendominasi ini pasti akan melukai jiwanya sendiri. Harley Ye sudah memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk berlatih teknik kemarahan naga. Freddy Su pernah menguji kekuatan jiwanya, dan tingkatannya sudah sangat tinggi, yang cukup baginya untuk menggunakan teknik kemarahan naga ini. Ini benar-benar adalah sebuah teknik hitam. Mengendalikan energi sejati, mengerahkan kekuatan jiwa, dan menggunakan gelombang sonik untuk melepaskan teknik kemarahan naga, untuk menimbulkan kerusakan besar pada jiwa musuh. Para pendahulu yang menciptakan metode rahasia teknik kemarahan naga ini sungguh luar biasa. Dengan gumaman yang tidak berhenti, Harley Ye membuka matanya dengan perlahan. Metode kultivasi rahasia teknik kemarahan naga telah tertanam kuat di dalam benaknya. Aku tidak tahu seberapa kuatnya itu. Saat berkata, Harley Ye berbalik dan melompat, kemudian datang ke dinding batu. Menarik napas dalam-dalam, dia memejamkan matanya lagi. Dengan metode teknik kemarahan naga yang dia renungkan terdapat di dalam benaknya, energi sejati dan kekuatan jiwa keduanya diaktifkan secara bersamaan, kemudian menyatu dan berkumpul di rongga dada. Tiba-tiba, matanya tiba-tiba terbuka dan tertutup. Dia membuka mulutnya dan meraung dengan tiba-tiba. Tiba-tiba, kekuatan yang terkumpul di dadanya meledak dan keluar dari mulutnya. Gelombang suara yang agung membawa raungan naga yang agung dan menyebar, menghantam dinding batu, dan dinding batu yang keras bergetar. Segera, senandung teredam Harley Ye terdengar.
Pertama-tama terdapat rasa sakit yang bersenandung dan menusuk di dalam benaknya. Lalu darah di dalam tubuhnya bergerak, dadanya terasa sangat sakit, tenggorokannya sakit karena gelombang suara yang mendominasi. Tidak disangka sangat mendominasi. Harley menghela napas dengan takjub, dan mau tidak mau menyentuh dagunya, berpikir di dalam hatinya, suatu hari dia harus menemukan kesempatan lain untuk menipu gurunya agar menunjukkan teknik rahasia, dan dia bisa menggunakan mata keabadian untuk belajar diam-diam. Masalah ini akan dibahas di masa depan. Ujian Huanglin adalah yang paling penting. Dengan teknik transfigurasi dan teknik kemarahan naga ini, ditambah dengan volume besar di dalam lautan diafragmaku, pil Huixuan, dan barang-barang yang hanya akan digunakan oleh orang yang melakukan tindakan jahat, ujian hutan Huanglin tidak sesulit yang dibayangkan. Berpikir di dalam dirinya sendiri, terdapat seringai di dalam sudut mulut Harley. Hutan Huanglin adalah dunianya sendiri, meliputi area yang sangat luas. Dia memiliki modal dan energi untuk berurusan dengan Aiden Zhuo dan yang lainnya. Jika dia dapat melakukannya dengan benar, mungkin saja akan terdapat keuntungan yang tak terduga. Bersambung.